kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang mengupas tuntas tabir manusia setengah dewa atau Satrio Piningit. Kisah tentang sosok Satrio Piningit telah banyak dinubuatkan dengan berbagai nama, tetapi tetap satu sosok. Contohnya Imam Mahdi, Kalki Avatar, Maitreya, dan Leds Messiah, para pemerintah dan penantian Satrio Piningit. Tentu tak asing lagi dengan tafsir pait terakhir ramalan Jongko Joyoboyo. Satrio Piningit. Kesatria berarti sifat sejati dari seorang pejuang dalam menegakkan kebenaran dan membela mereka yang ditindas dan dianiaya. Piningit yaitu hidden, sifatnya berarti yang membatasi diri untuk tidak diketahui oleh publik dengan cara menyamar. Hidden kesatria adalah putra dewa dalam bentuk manusia. Wujudnya tidak berbeda sebagaimana manusia pada umumnya. Ibunya adalah wanita Jawa, sehingga hidden kesatria juga disebut Jawa. Disebut anak dewa sebagai inkarnasi dari Nabi Hidden, kesatria Hidir. Senjata Trisula Weda, benar, jujur, lurus, adalah perilaku hidden kesatria sebagai seorang nabi. Ini adalah kebenaran yang disuarakannya. Suara kebenaran disebut sebagai Sabdo Balon. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang diyakini oleh masyarakat tetap Quran, bukan untuk Nation of Islam. Quran untuk semua umat manusia, baik yang hidup dan yang mati tanpa membedakan latar belakang agama. Quran tidak hanya untuk umat manusia tetapi juga akan memenuhi alam semesta. Quran, Imam Mahdi wajib menaklukkan alam semesta dan semua isinya untuk menerima dan membenarkan Al-Quran. Seluruh umat manusia, baik yang hidup maupun yang mati, seluruh kelas masyarakat, jin dan setan tunduk menerima dan membenarkan Al-Quran. Imam Mahdi tidak punya urusan dengan simbol-simbol atau panji-panji Islam, karena Imam Mahdi diberi tugas untuk membenarkan agama Muhammad. Imam Mahdi adalah tegas membenarkan Quran, mencangkup kekuasaan, kehendak dan kebenaran Allah. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Sungguh berat niatan tugas Imam Mahdi, berjuang sendirian. Tidak ada hari tanpa perang. Jika ada waktu luang, maka hanya akan diisi untuk mengatur strategi dan teknik untuk pertarungan berikutnya dan bertempur lagi. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad disebutkan, sekiranya kiamat itu bisa ditunda, bahkan satu hari Allah akan menundanya hanya untuk menyenangkan Imam Mahdi. Isi sedih hadis. Hadis ini menjelaskan betapa sulitnya tugas yang akan dihadapi Imam Mahdi. Satrio Piningit atau Satrio yang tersembunyi dalam jangka Jayabaya. Jayabaya meramalkan akan muncul seorang dewa berbadan manusia yang bersenjata Trisula Weda. Dewa memiliki konotasi pada tentara dimensi dunia ghaib, sedangkan manusia memiliki dimensi pada tantaran dunia nyata. Itu berarti dewa yang diprediksikan oleh Jangka Jayabaya akan muncul adalah seorang manusia yang hidup dan beraktivitas seperti manusia pada umumnya. Semua aktivitas yang dilakukan orang itu berdimensi ganda, yaitu dimensi dunia ghaib dan dimensi dunia pada waktu nyata, pada waktu yang bersamaan. Orang itu adalah Satrio Piningit. Satrio, seorang kesatria, dan Piningit yang menyembunyikan diri. Memiliki aktivitas di dunia nyata dan ghaib. Sifat dan karakter Satrio Piningit di dunia nyata berbeda dengan sifat
dan karakter Satrio Piningit di dunia gaib. Sifat dan karakter itu dilakoni seorang diri. Jayabaya secara terang benderang sudah memisahkan mana sifat dan karakter di dunia nyata dan sifat karakternya di dunia gaib. Identifikasi itu sangat jelas di dalam ramalan tersebut. Adapun ciri-ciri Satrio Piningit tersebut adalah sebagai berikut. Berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjata Trisula Weda. Majapahit 159. Disebut dewa namun manusia biasa. Manusia Jawa berpedoman pada Trisula Weda. Tajamnya Tritunggal nan suci, benar, lurus, jujur. Majapahit 164. Jika berperang tanpa pasukan, berpakaian kurang pantas. Jongko Joyoboyo dalam bait 163. Siapakah Dewa Kresna itu? Kresna adalah salah satu dewa yang dipuja oleh umat Hindu. Secara umum, ia dipuja sebagai awatara atau inkarnasi Dewa Wisnu. Kedelapan, di antara 10 awatara Wisnu, Kresna sebagian awatara sekaligus orang bijaksana memiliki banyak sekali nama panggilan yang digunakan antara lain Gopal, sang penggembala, Gopal pria yang gemar menggembala, Govinda yang melindungi sapi, daratan, lembah, bukit, dan sekian alam, Ajanma yang tidak terbatas dan abadi, Abhutan, dewa yang penuh keajaiban, Sarveswar, dewa dari segala dewa, Budak Angon, sang penggembala. Bocah Angon memiliki kebiasaan mengumpulkan daun dan ranting. Kata daun dan ranting yang disebut dalam Ugo Wangsit Siliwangi dalam bahasa asli Sundanya yaitu Kalakai Jeung Tutunggul. Kalakai merupakan daun lontar yang biasa digunakan oleh orang kita pada zaman dulu kala sebagai lembaran daun untuk menulis. Sementara tutunggul merupakan ranting pohon yang biasa digunakan orang kita pada zaman dulu sebagai pena untuk menulis, sehingga kalakai dan tutunggul bisa diartikan sebagai kertas dan pena. Jelas, Budak Angon adalah sang penyair, penulis syair, lagu, ataupun penulis puisi, atau resi atau nabi dalam Islam. Budak Angon bahasa ibarat yang menggambarkan Dewa Krishna sebagai sang penggembala. Budak Angon bukanlah sang gembala yang sesungguhnya yang biasa menggembalakan kerbau, sapi, kambing, itik, atau sebagainya, tetapi ia menggembalakan daun dan ranting buat menulis yang berarti sesungguhnya Budak Angon adalah seorang penyair atau resi atau dalam Islam adalah nabi yang biasa membuat karya sastra keagamaan atau karya filosofi keagamaan. Semua bahasa dalam ramalan-ramalan kebanyakan menggunakan bahasa ibarat atau bahasa kiasan, memakai perumpamaan-perumpamaan, dan kebanyakan dari kita kurang bisa memahami. Untuk nama dari kata Krishna muncul dalam Mandala 13 sebagai nama seorang penyair. Sebagai salah satu nama Wisnu, kata Krishna terdapat sebagai nama ke-57 dalam kitab Wisnu Sahasranama atau 1000 nama Wisnu. Kata Krishna dalam bahasa Sanskerta pada dasarnya merupakan kata sifat yang berarti hitam, gelap, atau biru tua. Kata tersebut berhubungan dengan kata hitam dalam rumpun bahasa Slavia. Sebagai kata benda feminim, kata Krishna digunakan sebagai makna malam, hitam, kegelapan, cahaya hitam, hidden, atau kesatria yang artinya adalah Satrio Piningit.
sama-sama hitam atau cahaya hitam, seperti Semar. Awatara Wisnu yang menegakkan kebenaran pada akhir Kali Yuga atau zaman kegelapan. Kali Yuga, zaman kegelapan, kalau bentuk zaman kemunculan Dajjal, zaman Edan, merupakan zaman kehancuran. Banyak manusia mulai melupakan Tuhan, banyak moral manusia yang rusak parah. Kaum pria banyak berkuasa dan wanita dianggap sebagai objek pemikat nafsu mereka. Banyak siswa berani melawan gurunya. Banyak orang-orang yang mencari nafkah dengan tidak jujur. Dan banyak lagi kepalsuan, kebohongan, kejahatan, dan tindak kekerasan. Pada zaman ini, uang yang paling berkuasa, hukum dan jabatan mampu dibeli dengan uang. Nabi Khidir atau Al-Khidir adalah sosok yang dihormati di Muslim dan wilayah Islam yang dipengaruhi, diyakini, dijelaskan dan dalam Quran sebagai hamba yang benar dari Allah, dan ia memiliki kebijaksanaan agung atau pengetahuan mistik. Dalam tradisi Islam dan non-Islam yang berbeda, Khidir adalah berbagai digambarkan sebagai utusan, nabi, wali, atau dalam beberapa kasus sebagai non-abstrak, dewa yang mengambil tempat di duniawi dari Allah sebagai Deus Otiosus. Sosok Al-Khidir telah sinkretisir dari waktu ke waktu dengan berbagai tokoh termasuk Trimurti Brahma, The Creator. Khidir atau Al-Khidir adalah sosok yang dihormati di Muslim dan di wilayah Islam yang dipengaruhi. Keyakinan dijelaskan dalam Al-Quran sebagai hamba yang benar dari Allah dan ia memiliki kebijaksanaan agung atau memiliki pengetahuan mistik atau gaib. Mengenai kesamaan Dewa Wisnu dan Nabi Khidir, sama-sama dikenal bijaksana, memelihara dan melindungi. Sama-sama abadi. Wisnu meminum soma, menghasilkan keabadian. Khidir meminum air kehidupan yang membuatnya abadi. Wisnu dan Khidir sama-sama dianggap sebagai dewa pelindung sungai Indus. Dalam miniatur India, Khidir perjalanan di atas ikan besar mengisyaratkan cerita avatar Wisnu pertama, Matsya, ikan yang menyelamatkan manusia pertama. Manu Khidir menyelamatkan dan melindungi orang-orang di saat bahaya atau kesusahan. Dia menyimpan muri hatinya dari pencurian, tenggelam, ular, dan kalajengking. Sejak zaman awal dalam bentuk air dan cahaya, penduduk setempat telah mengkultuskannya sebagai dewa pelindung sungai Sindhu atau sungai Indus Pakistan. Mempercayai sebagai inkarnasi dewa Sain atau avatar Wisnu, Krishna, dan dikenal dengan berbagai nama seperti Huajasir, Daryasan, Aderlolal, Julelal, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi yang belum sempat disebutkan. Di India, Madagaskar, Sri Lanka, Nabi Sain atau dewa terkenal Hawajahhidir. Khidir yang dikenal juga sebagai Jinda atau Sindapir, Jinda atau hidup, Pir, Badar atau Raja Gidar. Kata Hindu atau Sindhu dalam bahasa Sanskerta adalah tergolong kata yang berbeda maskulin, yang berarti titik air, sungai, laut, ataupun samudra. Air melambangkan Amrita yang diartikan air kehidupan yang kekal abadi. Dipergunakan dalam upacara-upacara agama Hindu dalam bentuk tirta atau air suci. Antara Krishna dan Semar. Semar merupakan tokoh pewayangan ciptaan pujangga lokal. Leluhurnya sejajar dengan Prabu Krishna dalam kisah Mahabharata. Jika dalam perang Bhatarayudha, menurut versi aslinya, penasihat
pihak Pandawa hanya Kresna seorang, maka dalam pewayangan versi Indonesia jumlahnya ditambah menjadi 2, dan yang satunya adalah Semar. Dalam versi Sunda, Semar dikenal sebagai titisan atau jelmaan Batara Wisnu. Munculnya tokoh Semar diterjemahkan sebagai kehadiran sang ilahi dalam kehidupan nyata dengan cara yang tersamar. Semar dikenal juga sebagai Ismoyo yang berasal dari kata moyo atau maya. Maya adalah sebuah cahaya hitam. Cahaya hitam tersebut untuk menyamarkan segala sesuatu yang ada itu sesungguhnya tidak ada. Yang sesungguhnya ada ternyata bukan. Yang bukan dikira iya. Maya atau Ismoyo cahaya hitam juga disebut Semar, artinya tersamar atau tidak jelas. Semar atau Ismoyo adalah penggambaran suatu yang tidak jelas atau tersamar ataupun penuh misteri. Semar menjadi tanda sebuah rahmat ilahi atau wahyu kepada titahnya. Semar adalah sebuah misteri, rahasia sang pencipta. Rahasia tersebut disembunyikan orang-orang yang egois, tamak, iri, dengki, congkak, dan tinggi hati, namun tetap terbuka untuk orang-orang yang sabar, tulus, luhur budi, dan rendah hati, dan orang yang dianugerahi sang rahasia atau Semar, hidupnya akan berhasil ke puncak kebahagiaan dan kemuliaan nan abadi. Semar atau Ismoyo adalah penggambaran suatu yang tidak jelas ataupun tersamar. Pengertian kata Semar Badranaya. Semar dalam bahasa Jawa filosofi disebutkan Badranaya. Badra yaitu membangun sarana dari dasar, dan Noyo adalah utusan mengerangsul kebijaksanaan agung. Artinya mengemban sifat, membangun dan melaksanakan perintah Allah demi kesejahteraan manusia. Filosofi biologis Semar. Semar adalah haseming samar-samar. Fenomena harafiah makna kehidupan sang penuntun. Semar tidak lelaki dan bukan perempuan. Tangan kanannya ke atas dan tangan kirinya membelakang. Maknanya, sebagai pribadi, tokoh Semar hendak mengatakan simbol Sang Maha Tunggal, sedangkan tangan kirinya bermakna terserah total dan mutlak, serta sekaligus simbol keilmuan yang netral namun simpatik. Semar Badranaya sama dengan selalu ada di setiap zaman sampai saat ini. Kalimat menitis itu bukan sukma yang menitis, tapi ilmu membimbing, dan ilmunya tidak diturunkan atau dititiskan. Nabi Khidir sama dengan selalu ada di setiap zaman, mengasuh, membimbing, dan sama seperti Semar Badranaya. Kresna dalam agama lain, menurut pandangan Jainisme, adalah sepupu Kresna dari Sauripura. Ia lahir di kalangan dinasti Hariwangsa Jainisme. Menurut ajaran Jainisme, terdapat 3 serangkai, yaitu seorang yang bergelar Basudewa bersama kakaknya yang bergelar Baladewa, dan musuh mereka yang bergelar Pratibasudewa. 3 serangkai tersebut lahir pada setiap zaman dan dengan nama yang berbeda-beda. Setelah menjalani hukuman, ia dilahirkan sebagai seorang Tirtankara. Dalam daftar 63 Salaka Pursa atau tokoh termasyhur Jainisme, termasuk di antaranya adalah 24 Tirtankara dan 3 serangkai tersebut. Salah satu 3 serangkai tersebut adalah Kresna sebagai Basudewa, Balarama sebagai Baladewa, dan Jarasandha sebagai Pratibasudewa. Menurut Jainisme, ia merupakan sepupu Neminatha. Kisah-kisah 3 serangkai tersebut dapat disimak dalam Hariwangsa karya Jinasena.
bukan kitab Hariwangsa pendukung Mahabharata. Satrio Piningit dalam ramalan Ronggo Warsito. Satrio Pinandito Sinisian Wahyu, tokoh pemimpin yang amat sangat religius, sampai-sampai digambarkan diibaratkan sebagai seorang resi begawan atau Pinandito, dan akan senantiasa bertindak atas dasar hukum atau petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Sinisian Wahyu, dengan selalu berdasar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah bangsa ini akan mencapai zaman keemasan yang sejati. Satrio Piningit menurut Nostradamus. Le penulteisme du surmon du propati. Terjemahannya, salah satu nama nabi di akhir zaman yang masih hidup. Kata nabi dimaksud untuk sebagai Satria Piningit yang tidak lama lagi akan muncul di Indonesia. Nostradamus menyebut si kesatria dengan nabi kemungkinan besar dikarenakan si kesatria tersebut akan mendapat mukjizat, wahyu ataupun rahmat dari Tuhan, layaknya seorang nabi atau rasul zaman dulu kala. Dan dalam ramalan Jangka Jayabaya, banjir bandang ono neng endi-endi, gunung jebluk tan ajar wani tan ngimdeni ketihing kepati-pati marang satrio kang oleh pati geni, mergo wedi kepiyak wedine sapa sira sing sayekti. Terjemahannya yaitu, banjir bandang terjadi di mana-mana, gunung meletus tak terduga tanpa memberi isyarat sebelumnya. Kebencian orang munafik, yaitu orang-orang yang memalsukan dirinya dengan menggambar-gambari sebagai Satrio Piningit. Demikianlah kupasan tuntas tabir manusia setengah dewa atau Satrio Piningit.